Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, syukur Alhamdulillah malam ini kita bersama kembali. Insya Allah mungkin setiap malam minggu atau setiap malam apa, ada kelas umum, kelas privat umum. Kok kelas privat umum? Privat itu adalah orang yang mendanai, yang mensponsori adanya acara ini. Kelas umum siapapun boleh masuk. Gitu ya, di mana-mana pun seperti itu ada kelas yang mendanai. Gitu, kalau tanpa yang ada yang mendanai kan tidak jalan, tidak lancar. Insya Allah mudah-mudahan karena Allah semuanya. Kita malam ini akan mencoba membahas tentang nun mati atau tanwin, buku tajwid kita. Kajian kita kali ini akan membahas tentang pasal kelima buku hijau kita. Bahasan kita tentang hukum nun mati atau tanwin. Lihat ya. Nun mati atau tanwin. Kenapa nun mati ini kalau dilatinkan bunyinya N. Tanwin juga kan tanwin ini ya. Tanwin ini adalah an. Coba lihat ya. Ini dasar seperti ini harus pintar. An. Ini un. Domah tayen itu dibacanya un. Kasroh tayen dibacanya in. Tuh ya. Sementara nun mati itu min tuh ya. Misalkan min. Nun mati itu juga N. Jadi bahasan kita sebetulnya cara gampangnya bunyi N ini akan diapain? Bunyi N ini. Nih, N. Kalau dilatenkan N, kan nun mati itu N. Bunyi N ini akan diapain? Tergantung. Kok tergantung? Iya, setelah N itu, setelah nun mati itu nanti ketemu huruf apa. Kalau ketemu huruf idhar itu ada 6 hurufnya. Ini ahaho agoha, atau di sini urutan buku hijau seperti ini. Yang saya buat udah dirubah. A, hamzah, ain, ha, rin, kho. Silahkan mana aja. Tapi saya jujur yang ini saya nggak hafal. Saya hafalnya idhar itu hurufnya 6, ahaho agoha. Ahaho agoha nanti di berikutnya ada ya. Kemudian ikhfa itu juga 15. Hurufnya ini ikhfa. Ya. Nih, urutannya juga ini urutan saya nggak hafal. Urutan yang saya bikin adalah ta, tha, dal, zai, jim, sin, shin, shodot, to, zo, fakoka. Iklab cuma satu ba. Sedangkan idgom itu ada 6. Tuh. Terkumpul dalam yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ini bagan ya, membaca bagan. Idgom dibagi 2, nanti ada idgom biguna dengan dengung, ada idgom bila guna tanpa dengung. Idgom biguna, idgom yang dengan dengung itu hurufnya ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Bila guna, lam, dan ro. Paling nggak ngerti, nggak apa-apa, ini baca bagan aja. Intinya, nun mati atau tanwin jika berhadapan dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, kebagi 4 cara baca. N-nya, bunyi N-nya akan dijadikan bunyi apa? Tergantung. Kalau nun mati atau tanwin bertemu huruf idhar yang 6 tuh ya. Berarti nanti bunyi N-nya tetap jelas N. Kalau nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, itu N-nya nih ikhfa, N-nya tanpa G jadi eng. Kalau nun mati atau tanwin, ini kan ini 6 ditambah 15 berapa tuh? Ya, 21. Nah, iklabnya berapa? Iklabnya cuma 1 ba doang. Nah, kalau nun mati atau tanwin ketemu ba, itu bunyi N-nya berubah menjadi M. Makanya nanti ada M-nya, cara gampangnya ya. Di sini ada M-nya. Jadi N-nya jadi M. Jadi M ya, N jadi M. Gitu. Sementara sisanya ini kan 6 tambah 15, 21 tambah 1, 22. Nah, 6-nya adalah idgom. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgom, itu melebur. Melebur, ini idhar jelas. Ikhfa samar bindeng, iklab mirip ikhfa. Idgom itu melebur. Maksudnya N-nya tergantung. Kalau N-nya ketemu R, ketemu ro, berarti R-nya jadi R. Kalau R-nya ketemu L, jadi R-nya jadi L. Gitu ya kalau dilatenkan ini. Nah, nanti ngertinya setelah di praktek ya. Ini mungkin belum mudeng, enggak apa-apa. Nanti N-nya nanti ketemu M, jadi bunyi N-nya berubah menjadi M. Itulah idgom, melebur. Ibarat kalau kita punya pewarna, ini air putih. Air putih itu tergantung. Nanti dikasih merah, warnanya jadi merah. Dikasih kuning, jadi kuning. Dikasih hijau, jadi hijau. Seperti itu. Itu ya. Itu. Ini membaca bagan. Jadi kalian harus pahami dulu
paling tidak kalian ikut ngaji dengan saya itu adalah ijazah. Kok ijazah? Bahwa bukti kalian bisa mengajarkan pelajaran tajwid karena kalian sudah belajar dengan gurunya. Bukan hanya dengar di YouTube atau bukan hanya dengar-dengar kata orang. Tapi sudah yakin. Itulah ilmu yakin. Kalian mau gimana mau ngajarkan kepada orang lain kalau kalian tidak yakin dengan ilmu yang kalian dapat. Emang kenapa Pak Ari harus ngajar? Jangan salah. Kalian hidup boleh mati. Saya katakanlah 2-3 tahun atau 10 tahun lagi meninggal. Udah selesai. Tapi kalau saya masih ada ilmunya yang diajarkan diamalkan oleh orang lain, itu ngalir. Makanya harus punya ilmu yang bisa diamalkan oleh yang lain, tapi ilmunya yang positif. Nah, sampai di sini, ini nun mati atau tanwin, ini kan membaca bagan. Hukum nun mati atau tanwin dibaca 4 cara baca. Idhar itu jelas N-nya. Ikhfa itu samar. N-nya cenderung ke eng. Iklab itu juga hampir bindeng samar, cuman N-nya berubah menjadi M tapi bindeng juga. Sebenarnya idgham itu dibacanya melebur. Nah, sampai di sini coba ada pertanyaan dulu sebelum saya melanjutkan ke praktek. Silakan. Siapa di antara kalian yang mau bertanya? Pak Marno, Mbak Wanti, Mbak Soleh, Will atau Army, Bu Wanti atau Sonia, silakan mau bertanya. Ada pertanyaan? Gimana? Maaf, Ya, Pak. Silakan. Aku mau tanya, ini yang apa itu yang ikhfa ya itu? Ikhfa, iya. Itu kok masih kurang paham Pak. Itu kan Mbak dibaca apa tadi? Mem? Oh, iklab. Maksudnya bukan mbaknya dibaca mim, bukan. Nah, ini nih ke contoh ya. Nih ya, nih lihat ya. Kan samiun ya. Samiun kan bunyi N juga ya. Ini membahas tentang bunyi N. Apa ya kan nun mati atau tanwin itu kalau dilatenkan jadi N. Nah, N-nya ini samiun karena tanwinnya ketemu ba, N-nya berubah menjadi M. Samiun jadi bunyi gitu. Kayak ini. Oh, berarti itu baknya nggak kebaca ya? Tetap dibaca cuman tanwinnya aja nih. Tanwinnya kan asalnya samiun, jadi samium. Ini yan bagi kan, yan bunyi n kan, yan bagi. Jadi yam, jadi m, yam bagi. Kayak ini, min ba'di kan bunyi n, n-nya berubah menjadi m, jadi ba'di. Fisun sun jadi m. Nanti akan lebih disederhanakan ya, tenang aja. Nanti insya Allah saya jamin pinter. Kalau nggak pinter, ambil buku hijaunya lempar ke muka saya. Tapi dari situ ya, jauh-jauh. Pak Ustadz, Mbak Wilnya udah datang tuh, dijadikan host dulu. Oke. Yuk, mulai. Nanya, silakan Pak Marno. Tanwin ketemu 15 huruf ikhfa itu berarti eng. Iya, ya cara gampang itu N-nya berubah menjadi eng gitu bener. N-nya tambah G jadi eng. Cuman nanti saat prakteknya tidak semua eng. Nanti ada abad, ada ausat, ada akrob. Yang eng-nya banget nanti kalau ketemu kaf dan kof. Kaf dan kof. Itu banget. Tapi kalau nanti ketemu yang lain, N-nya tetap ada. Ketemu fa, nanti ada M-nya gitu. Gitu Pak Marno. Paham? Paham, Pak. Paham ya sebentar ya. Baik, sebelum ke halaman berikutnya, saya harus pelan-pelan. Di pasal kelima, ini bagusnya interaktif ini kan ada umpan balik. Jadi saya nggak ngomong sendiri. Buku hijau pasal kelima halaman ke-14 membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Kata soalnya kecepatan. Nun mati atau tanwin judulnya. Jadi setiap kita baca di Quran itu lihat ada nun matinya enggak? Kalau ada, nun mati ini bertemu dengan huruf apa? Oh, ketemu dengan huruf idhar. Berarti nun matinya N-nya tetap dibaca N, jelas. Oh, nun matinya ketemu huruf IPA yang 15. Berarti N-nya tambah G jadi eng. Oh enggak, nun matinya ketemu ba. Kalau ketemu ba berarti bunyi nun matinya berubah menjadi M. Bukan min tadi jadi mim, tapi bindeng sedikit. Oh enggak, nun mati atau tanwinnya ternyata bertemu dengan huruf-huruf idgham. Ternyata N-nya berubah tergantung huruf di depannya. Kalau setelah nun mati ketemu lam, berarti N-nya berubah menjadi lam. Kalau setelah nun mati ketemu ro, berarti bunyinya menjadi ro. Setelah nun mati ketemu mim menjadi mim. Itu ya, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, Soleh,
Kamu harus sesuai namanya, harus soleh, harus pinter nih. Bukan hanya soleh. Soleh aja nggak penting kalau nggak pinter. Pinter dan soleh ya, dua-duanya. Gitu. Pinter juga nggak penting kalau nggak soleh. Soleh aja nggak penting kalau nggak pinter. Jadi dua-duanya ada. Jadi hukum nun mati atau ini baru bagan. Jadi saya pelan, bagan itu pembagian. Jadi hukum nun mati atau tanwin itu ada 4 bagian. Cara bacanya, cara membacanya. Apa maksudnya? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang ini, yang 6, maka bunyi nun matinya tetap N. Karena memang bunyi nun mati atau tanwin itu N. Ujungnya N. Nah, nanti ketemunya di praktek ya. Nah, sementara kalau nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15, bunyi nun matinya jadi eng tanpa G. Itu yang gampang dulu ya. Soal nanti ada ausat akrob nanti belakangan. Yang ongnya banget, ongnya sedikit atau sederhana nanti belakangan. Sementara cara baca kalau menemukan nun mati atau tanwin, kok atau tanwin? Memang 2 ini. Nanti beda dengan lamati, beda dengan mimati. Kalau mimati ya mimati, nun mati ini nun mati atau tanwin. Karena nun mati itu bunyinya dengan tanwin sama. Nih lihat sekali lagi ya. Nun mati kan min tuh, ujungnya n, min, lihat. Nah, min. Bunyi N ini akan dijadikan apa? Bunyi nun mati, bunyi N ini akan dijadikan apa? Tergantung menjadi 4 cara. Kok 4 cara? Iya, N-nya ketemu idhar, N-nya tetap N. N-nya ketemu huruf ikhfa, N-nya tambah G. N-nya ketemu ba, iklab, berarti N-nya berubah menjadi M, mimati. N-nya ketemu huruf-huruf idgham, N-nya berubah tergantung ketemu huruf mana. Kalau ketemu ya, jadi ya N-nya. Ketemu R jadi R, ketemu M jadi M, ketemu L jadi L, ketemu W jadi W, ketemu N tetap N gitu ya, jadi N gitu. Gitu. Jadi ini berbicara tentang N nun mati. Nah, tanwin itu an in un juga sama. An itu an ujungnya N. In juga ujungnya N. Ini yang kadang-kadang nggak pinter, orang nggak paham. Apa sih? Ini bahasan dasarnya ini dulu. Bunyi N ini akan dijadikan apa? Tergantung. Tergantung. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 28 ini, tergantung dia klasifikasinya, kelasnya ada di mana. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibacanya jelas. Kalau nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, nun matinya menjadi eng. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan ba huruf iklab, nun matinya berubah menjadi tapi bindeng. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang idgham ini, N-nya melebur. Walaupun nanti ada idgham beguna, biguna, ada bilaguna, ada dengan dengung, ada tanpa dengung. Sampai di situ. Sekali lagi saya haturkan terima kasih untuk para sponsor yang sudah mendanai pengajian kita ini. Nih ya. Jadi bagan tuh gini, nun mati itu sama seperti tanwin. Maksudnya apa? Ini klasifikasi kelasnya, nun mati atau tanwin itu, kalau kita menemukan dalam Quran bacaan ada nun mati, ada nun mati, atau ya nggak dua-duanya, ada nun mati atau tanwin, ini cara bacanya ada 4. Tergantung. Kok tergantung? Iya, kalau nun matinya ketemu huruf idhar, maka dia dibacanya jelas. Idhar, jelas. Kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf ikhfa, N-nya jadi samar. N-nya jadi ada eng-nya gitu. Kalau nun mati atau tanwin ketemu ba, huruf iklab, bunyi N-nya, ini kan bunyi N. Ini bunyi N, tanwin juga N. Bunyi N-nya berubah menjadi M. Tapi ada bindeng sedikit agak samar. Itu namanya iklab. Sedangkan nun mati atau tanwin kalau ketemu huruf ikhfa, ya itu eng. Iklab itu mim, em. Kalau idhar itu jelas, kalau idgham itu melebur. Melebur kepada huruf sesudahnya. Melebur. Kalau nun matinya ketemu nun, ya nun. Kalau nun matinya ketemu mim, ya mim. Gitu. Ini cara bagan. Jadi pertama adalah kita harus menjelaskan kepada orang, ini loh teknik membaca Quran itu ternyata baca Al-Quran itu tidak cukup cuman kenal huruf. Kita pikir kalau sudah kenal huruf, sudah lulus Iqra, bisa baca Quran. Belum. Harus ngerti tajwid dulu. Tajwid ini adalah ibarat rambu-rambu lalu lintas. Artinya apa? Kalau dalam bacaan Quran nanti ada menemukan lamati, hukum mim mati,
nun mati atau huruf mati itu ada rumusnya, ada aturan mainnya, ada cara main. Jangan main baca tanpa ngerti tajwid, babak belur. Gitu. Oke. Nun mati atau tanwin, kita lihat ini. Sekarang penjelasannya. Jadi kalau tadi masih bingung, tidak apa-apa, orang baru baca bagan. Bagan itu petunjuk pembagian gitu loh, pembagian waris. Kalau saya punya 1 miliar, kalau anaknya 4, bagian masing-masing berapa? Begitu kasarnya mah ya. Jadi membagi dulu. Jadi nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 terbagi menjadi 4 wajah, 4 cara baca. Gitu ya. Nih, pertama ya saya jelaskan. Nun mati ini ada di buku hijau ya. Lihat buku hijaunya. Tapi itu alhamdulillah kata Awanti, saya Pak Haris sudah punya bukunya sudah 2 bulan yang lalu. Tapi alhamdulillah itu buku hijau itu cuman menjadi teman hidup, teman setia saya saja. Ngebukanya juga bingung, nggak ngerti. Nah, ini saya jelaskan. Buku hijau halaman 14, ini halaman 15, ini halaman berikutnya nih ya. Nih halaman 15 tuh. Setelah kita membaca bagan itu pembagian. Ibarat kalau waris itu, saya punya harta 1 miliar, anaknya 4, gimana cara ngebaginya gitu. Atau teknik-teknik pembacaan sesuatu huruf. Nah, dibagi 4 cara baca kalau dia menemukan nun mati atau tanwin. Sekarang kita bahas ya. Nih mudah-mudahan membuahkan hasil, memberikan pemahaman dengan jelas. Nun mati atau tanwin. Nun mati dan tanwin bila bertemu atau menghadapi atau diiringi dengan huruf hijaiyah itu jumlahnya 28 ya, mempunyai 4 hukum. Maksudnya apa? Nun mati itu cara bacanya nun mati ini menjadi apa? Tergantung menjadi 4 bagian. 1 idhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Urutan sih boleh beda ya. Gitu. Maksudnya apa? Nun mati ini apakah tetap n? Apakah nun matinya berubah menjadi eng? Apakah nun matinya berubah nun mati atau tanwinnya berubah n-nya menjadi mim iklab? Apakah melebur itu idgham? Apakah itu tetap itu idhar? Ya. Nah, itu tergantung setelah nun mati atau tanwinnya ketemu huruf apa. Nah, sekarang kita bahas ya. Nun mati dan tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 mempunyai 4 hukum. Yang pertama idhar. Idhar halki. Kenapa disebut halki? Karena huruf-huruf itu adanya di tenggorokan. Idhar halki ialah nun mati atau tanwin. Karena nun mati itu bunyinya kan nun mati n. Tanwin juga ujungnya n. Dibaca terang, jelas, tegas, zahir, berbunyi n. Dengan tidak memakai gunnah, tidak memakai dengung. Kapan? Bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan sesuatu huruf idhar. Disebut idhar halki, kenapa? Karena huruf-huruf tersebut adalah huruf halki, huruf-huruf yang keluar dari halak, dari tenggorokan. Nah, huruf idhar itu ada 6. Tuh, ini udah saya urutkan. A, ha, ho, a, go, ha. Nah, nanti peserta aktif nanti ditanya ini. Ada berapa huruf idhar nanti ya. Tenang-tenang aja. Nah, huruf-huruf tersebut dikumpulkan pada huruf pertama ini. Boleh ini. Akhi, haka, ilman, hazahu, ghairu, khasir. Saya nggak hafal ini. Yang populer ini. Hamzun, fahaun, summa, ainun, ha'u, muhmalatani, summa, ghinun, kha'u. Itu huruf idhar. Tapi saya juga bingung. Dulu sama ayah diajarin ini. Hamzun, betul. Ha, ini hamzun. Paha, hamzun, paha. Hamzun, pahau, hamzah. Summa ain, ain. Ya. Jadi menerangkan seperti ini. Nah, ini nadom, lagu untuk mudah. Kan ada ha itu ya. Huruf idhar ada ha. Hamzun, pahaun, ada hamzah, un. Un, alif nih hamzah. Hamzun, pahaun, summa ain, ada ain. Ain tuh. Ha, ada ha nih ha. Ha. Muhmalatani summa ghin, ada gin dan ada kho. Tapi bingung kalian kalau pun hafal ini cuman keren aja. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Nagomnya lagunya apa? Hamzun fahaun summa ainun ha'u
muhmalatani summa ghinun kha'u. Yang bingung nanti, emang fa huruf idhar? Emang ha huruf idhar? Ha iya bener. Emang sa huruf idhar? Bukan. Jadi yang gampang mah ini. Ya kalau menurut saya. Ahaho, agoha. Jelas langsung ke pokok masalahnya. Jadi artinya kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ini, dibacanya jelas. Atau ini bisa juga disingkat irhi ja'ah. Bisa. Irhi kan ini hamzah, rin, ha, kha, ain, kha. Ini huruf idhar. Gitu. Atau ya pada nun mati ini ya. Ini hurufnya ini. Nun mati bertemu dengan, nah sekarang ini maksudnya atau ini bisa untuk mengingat itu bisa yang ini saya nggak pakai, ini nggak ngerti saya. Yang kedua sering ya, hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Enak dilaguin aja gitu. Kalau tapi ngapalin huruf mah enak yang ini, ahaho agoha, ahaho agoha, atau ini. Nah sekarang, baru ngerti nanti setelah praktek ya, nanti siap-siap ditanya ya. Nun mati bertemu dengan huruf idhar ada dua macam. Catat ya. Mudah-mudahan ya Allah apa yang saya sampaikan bisa dicerna oleh ibu dan bapak di sini. Bisa dipahami. Kalaupun belum, mudah-mudahan diberikan pencerahan, diberikan kemudahan dalam memahaminya. Kalaupun tidak jelas, tidak bisa menjelaskan, minimal ngerti apa yang dibaca. Nah, cara membaca huruf idhar itu ada dua. Nun mati, sekarang nun mati dulu. Karena hukum yang kita bahas ini adalah kita berbicara tentang nun mati atau nun sukun atau tanwin. Ya, tanwin. Atau tanwin. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah nun mati. Bila bertemu dengan huruf idhar itu ada dua macam. Pertama, nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Tuh. Nun mati ini kalimat itu maksudnya ini kata ya. Jadi ini makanya membaca seperti ini bingung kadang-kadang orang. Nun matinya ada di kalimat pertama atau di kata pertama, ini kata ya. Kalau kita kan bahasa Indonesia kata, ternyata bahasa Arab ini kalimat tuh. Nun matinya di kalimat pertama, sementara huruf idharnya di kalimat berikutnya nih. Min ummatin. Tuh. Kalau ditanya harus pertama apa hukumnya. Sekarang jangan nyatet ya, nanti aja. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kedua, apa alasannya? Jadi selalu begitu ya kalau bertanya ya. Kembangkan di sini apa alasannya? Kenapa? Why? Mengapa? Kenapa? Gitu ya. Pertama, apa hukumnya? Baca dulu min ummatin. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Hukum nama hukum. Kenapa? Apa alasannya? Karena nun mati ketemu alif tuh ya. Nun mati atau nun sukun ketemu alif atau hamzah. Boleh alif atau hamzah podo bae, nanti dijelaskan apa bedanya alif dan hamzah. Karena kita sudah kadung ini alif, padahal ini bukan alif, ini hamzah. Kedua, baca nanti peserta ya, peserta yang mensponsori nanti ditanya. In huwa. Pak Hari saya nggak mau ditanya, saya mau jadi sponsor aja biar dapat pahala. Nggak masalah ya. Nggak usah takut. Nanti pipis duluan. Takut sama Pak Hari ditanya. Nggak bakal. Pokoknya mah boleh. Yang penting kalian udah terdaftar, yang mensponsori ada di sini dan dicatat sama Allah di sana. Ini udah mensponsori. Karena apa? Saya belajar, jangan salah paham. Ini memang yang hadir cuma 26. Tapi di luar sana ribuan di YouTube yang menyimak pelajaran saya ini. Jadi jangan khawatir. Cuman di sini yang gaji cuma 2 orang juga, tetap aja saya masuk ke YouTube. Ya di YouTube-nya banyak alhamdulillah. Nah, in huwa. Pertama ditanya apa hukumnya? Jawabnya hukumnya idhar. Kenapa idhar? Apa alasannya? Karena nun mati ketemu ha. Tuh, nun mati ketemu ha. Nah, boleh kalian sampaikan yang namanya idhar itu tulisan dan bacaan sama. Tuh lihat. Ditulisnya min ummatin. Dibacanya juga tuh, ini dibacanya. Min ummatin. In huwa, ditulisnya in huwa. Dibacanya juga in huwa. Emang ada yang tulisan sama bacaan beda? Ada, nantilah. Itulah ikhfa, idgham, iklab itu lain. Idhar itu spesial idhar. Tolong catat. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya min ummatin, dibacanya juga min ummatin. Makanya di Quran warna yang punya kita yang canggih itu
Yang namanya di Quran warna, warnanya hitam semua. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya. Min ummatin ya min ummatin, inhuwa ya inhuwa. Itu ya. Nih, terus tenang ya nanti ya peserta saya tanya, tenang aja. Kalau nggak siap tenang, jangan ketakutan duluan. Yang penting kalian sudah mensponsori. Terima kasih ya saya ucapkan. Karena kalau tanpa sponsor ya pahamlah ya. Saya nggak usah menjelaskan karena kalian sudah dewasa semua. Kalian ngapain sih ke Hong Kong? Ngapain ke Abu Dhabi? Ngapain ke Amerika? Ya bekerja lah. Bekerja nggak kalau nggak dapat uang? Jangan ngapain jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia aja, di masjid aja tuh. Bantuin, lapin tuh. Itu pahala semua. Jangan salah ya. Saya ngomong mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa kita bicara ibadah harus karena Allah. Kita cari kerja itu ibadah. Menghidupi keluarga itu ibadah. Jangan sampai kalian sholat, puasa terus anak dan istri kelaparan, itu durhaka, dosa masuk neraka. Ya, jangan sampai. Jadi harus seimbang. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat harus seimbang. Berikutnya. Lihat ya. Min ilmin. Pertanyaannya yang pertama, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kedua, selalu dikembangkan apa alasannya. Min ilmin, ditulisnya min ilmin, dibacanya juga min ilmin. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya min ilmin, dibacanya juga min ilmin. Ditanya, apa hukumnya? Idhar, Pak Ari. Kenapa idhar? Karena nun mati. Karena kita sementara ini nun mati dulu, tanwin belum. Karena nun mati ketemu huruf idhar, ain. Betulkah ain huruf idhar? Iya, kan? Ahahau agoha. Tuh, kemudian ini. Min ghillin. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ghin. Tulisan dan bacaan sama. Min ghillin. Min khairin. Apa hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan kha. Nun matinya di kata pertama, di kalimat pertama, kha-nya di kalimat kedua. Kok kalimat sih? Karena bahasa Arab itu penggalan ini kata itu kalimat ya. Nanti kita jelaskan apa bedanya kalimat dan kata dalam bahasa Arab ya. Yang penting itu aja. Ini beda gabungan lah ya. Nun matinya di kata pertama, huruf idharnya di kata berikutnya. Tapi bahasa Arab di kalimat gitu. Makanya bacanya kalau nggak paham pusing kok kalimat sih. Itu harus jelas dulu di situ ya. Kemudian min hasanatin. Apa hukumnya? Idhar, Pak Ari. Kenapa idhar? Karena nun mati ketemu ha. Bagaimana cara bacanya? Cara baca idhar, tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya min hasanatin, dibacanya juga min hasanatin tanpa ditahan, tanpa dengung. Apa hukumnya? Idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu huruf-huruf idhar itu tidak ditahan, tapi harus dibaca apa adanya. Latihannya disentak boleh, latihan. Tapi setelah pinter, nggak boleh sentak-sentakan. Kemudian, yan iku. Nanti ya, yan iku. Nih, yang kedua tadi yang pertama kan nun mati bertemu dengan huruf idhar satu beda kata, beda kalimat. Nah ini nun mati dan huruf idhar bertemu dalam satu kalimat. Kalimat jangan diartikan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan saya pergi ke pasar itu satu kalimat. Dalam bahasa Arab bukan. Saya itu satu kalimat. Saya pergi ke pasar itu dalam bahasa Arab nanti jumlah. Ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Bingung nanti aja. Yang penting ini nun mati bertemu dengan huruf idharnya satu gabungan, satu kata, satu rangkaian. Nih. Pertanyaan pertama, apa? Apa hukumnya? Kedua, mengapa? Apa alasannya? Apa? Baca. Yan'iku. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ain. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya tulisan dan bacaan sama. Emang ada yang lain? Ada nanti hukum yang lain. Idhar harus tulisan dan bacaan sama. Yanhauna. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha. Ha huruf idhar? Iya. Ahahau agoha. Bagaimana cara bacanya? Dibacanya apa adanya. Tulisannya begitu, ya dibacanya juga begitu. Yan auna.
Hukumnya apa yan'auna? Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun, nun mati ketemu hamzah atau ketemu alif nih. Nun mati ketemu alif. Bagaimana cara baca? Cara bacanya tulisan dan bacaan dibaca sama. Kemudian fasayun gilduna, apa hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati atau nun sukun ketemu gin. Gin itu huruf idhar. Bagaimana cara bacanya? Dibaca apa adanya. Tulisan dan bacaan dibaca sama. Kemudian wal munkhaniqatu, hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu kho. Dibacanya jelas. Dibaca apa adanya. Wal munkhaniqatu, ditulisnya, dibacanya pun begitu tuh, lihat. Ini cara bacanya sama. Wal munkhaniqatu. Nah, kemudian nih Soleh ya nanti pertamanya ya. Karena dia kemalaman. Nggak apa-apa walaupun dia nggak sampai selesai ngikutin, ada rekamannya. Tapi sudah mensponsori. Yang kedua, tanwin. Tanwin itu apa Pak Ari? Itu tanwin ini. Tanwin itu unsurnya 3. Patah 2, patah tain, kasroh 2, domah 2. Ini namanya fatah tain. Fathah. Fathah tain. Ini di bawah kasroh. Kasroh tain. Ini namanya domah. Domah tain. Tain itu 2. Usolli pada subhi rok'atain, yang suka usolli, yang nggak suka ya jangan berantem ya. Usolli itu kan bukan bagian sholat tapi di luar sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Gitu. Ya. Ini patah tain, kasroh tain, domah tain. Tanwin itu ini. Tanwin itu unsurnya ada patah 2, ada patah 2, ada kasroh 2, ada domah 2. Maksudnya apa Pak Ari? Dalam bacaan itu lihat, ada nun matinya enggak? Kalau enggak ada nun matinya, ada tanwinnya enggak? Kalau ada tanwinnya berhadapan dengan huruf apa? Kalau bertemu dengan huruf idhar, dibacanya jelas. Tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam. Kalau nun mati itu 2 macam, ini satu macam. Tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Tak ada tanwin yang bertemu dengan huruf idhar di satu kalimat. Ya enggak bisa lah. Tuh, 2 kalimat, 2 kata ya. Ini kalimat pertamanya, ini kalimat keduanya. Gitu. Gak mungkin bertemu dalam satu kalimat, dalam satu kata. Iyalah, gitu ya. Tuh, ya. Ini tuh. Selalu yang ditanya adalah apa hukumnya dan apa alasannya. Baca. Min ummatin ajalaha. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Idhar. Kenapa idhar? Kebetulan ada 2 nih. Satu karena nun mati ketemu alif tuh ya. Padahal kita bahasanya ini tentang tanwin. Tapi ternyata ada 2. Satu nun mati ketemu hamzah atau alif. Idhar. Min ummatin, kedua tanwin, kasrotain nih. Kasrotain ketemu alif atau hamzah. Jadi 2 di sini ya. Ada nun mati sama tanwin. Apa hukumnya idhar? Apa alasannya? Pertama nun mati ketemu alif. Kedua tanwin ketemu alif. Bagaimana cara bacanya? Bacanya apa adanya. Min ummatin ajalaha, ditulisnya, dibacanya juga sama. Min ummatin ajalaha. Makanya kalau orang yang nggak belajar tajwid walaupun pintar baca, nggak akan bisa, nggak akan benar. Kalaupun benar ya nebak-nebak aja. Tidak pasti. Belajar Quran itu harus pasti. Namanya 2 kali 2 harus 4, 3 kali 3 9. Enggak katanya. Kemudian ini. Jurufin harin. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa idhar? Karena kasroh tain tuh. Ketemu ha. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya dibaca apa adanya. Tulisannya ini, dibacanya juga ini. Jurufin harin. Kemudian baca. Ghaniyun anil alamin. Ghaniyun apa hukumnya? Hukumnya adalah idhar. Kenapa idhar? Karena domah tain atau tanwin ketemu ain. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya dibaca apa adanya. Ghaniyun anil alamin, dibacanya juga sama ghaniyun anil alamin. Kemudian li ahadin indahu. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena kasroh tain ketemu ain. Indahu ini nun mati ketemu dal, nanti ihfa belakangan. Ya.
tanwin atau kasrotain ketemu ain. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena kasrotain ketemu ain. Bagaimana cara bacanya? Dibaca apa adanya. Li ahadin indahu, dibacanya juga li ahadin indahu. Soleh adalah murid yang kedua terbesar. Kalau pertama murid terkecil ada Ajijah 5 tahun. Tapi jarang ngaji Ajijah. Ada Soleh, ini 12 tahun di Jepang. Orang Jepang tapi ini keturunan Jawa jadi ngomongnya Jawa. Soleh, Ya, hukum mati atau tanwin kan ini bagan. Cara membaca bagan, nun mati atau tanwin itu dibagi berapa cara baca sayang? 4. 4. 1 harus dibaca Idhar. idhar. Idhar itu apa artinya dibaca apa ya? N. Dibaca N atau dibaca je? Jelas. Jelas. Jelas apa adanya, N-nya jelas. Nah, kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa, samar, itu jadi apa? Eng. N-nya jadi apa? N-nya jadi eng ya. Oh dikasih tahu ya, N-nya jadi eng, jadi samar ya, kayak bindeng gitu. Sementara yang ketiga, nun mati atau tanwin ketemu apa? Ikhlaf. Iklab ya, iklab, 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 iklab. Kalau ketemu iklab itu hurufnya cuma 1 ya, Mbak. Bunyi N-nya jadi apa sayang? M. Ah, pinter. N-nya jadi M. Itu aja dulu nanti dipraktek artinya mah ya. Nah, kemudian nun mati atau tanwin kalau ketemu idgham jadi apa? L. Jadi L semuanya? Bukan. Bukan. Yang penting satu yang dicatat adalah N-nya melebur ya. Melebur, tahu nggak melebur? Melebur. Nih ya, gambarannya ya. Idgham itu kan hurufnya ada 6. Ada merah misalnya ya, ada kuning, ada hijau, ada apa. Pokoknya 6 warna. Nih, ini air putih nih. Kalau dicelupin warna merah, air putihnya berubah jadi apa? Merah. Kuning, Kuning. air putihnya jadi apa? Kuning ya. Merah jadi merah, hijau jadi hijau kayak gitu ya. Nah, kalau idgham itu bukan L aja sayang, tapi N-nya berubah menjadi 6 ini nih sayang. Iya. Kalau ketemu Y, ya N-nya jadi Y. Kalau ketemu R, N-nya jadi R. Kalau nun matinya ketemu M, jadi M berubah. Kalau Iya. N-nya ketemu M, jadi M. Ketemu L, jadi L. Ketemu W, jadi W. Ketemu N, jadi gitu ya. Nah, itu. Jadi kesimpulannya dalam membaca bagan ini, nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi berapa cara baca? 4. 4. 1, Idhar. idhar. 2, Ikfa. ikhfa. 3, Iklab. iklab. 4, Idgham. idgham. Pari, itu mah bukan ngajarin soleh. Kata Wanti, kata yang sebetulnya ngajarin saya. Itulah teori prakteknya. Nih, saya kasih gambaran ya. Ada kakek-kakek di masjid. Ada kakek-kakek di masjid. Tiba-tiba wudunya salah. Apa yang harus kalian lakukan? Ditegur si kakek. Kek, wudunya salah. Kakek mencak-mencak. Siapa lu? Oh, bukan gitu caranya. Kalau si kakek wudunya salah, caranya wudunya salah, ambil anak kecil. Nak, sini nak. Kamu wudu ya deket kakek itu. Nah, si kakek kan lagi wudu. Terus ada anak kecil Soleh di sebelahnya. Kita omelin, Soleh, wudunya bukan begitu tuh Soleh. Wudunya begini nih, kumur-kumur begini. Terus muka begini. Si kakek tuh ngelirik ke sebelahnya. Oh gitu ya. Berarti tadi wuduku salah. Sebetulnya kita lagi negor si kakek itu. Cuman kalau si kakek ditegur, marah. Paham ya maksudnya? Kalau orang dewasa paham bahasa saya. Ya. Gitu ya. Baik, kita teruskan sayang. Nih ya. Soleh, nun mati atau tanwin yang pertama itu adalah idhar. Coba kamu jelaskan idhar itu apa? Menurut pikiranmu yang kamu tangkap. Idhar itu dibaca bagaimana? Jelas. Jelas. Jelas apanya sih sayang? Hurufnya. Huruf apa sih? Kita lagi membahas huruf apa sih? Huruf idhar. Huruf idhar. Enggak jelas huruf apanya yang nun mati itu hurufnya apa? Tanwin itu huruf kalau dilatenkan apa sayang? Apa? Apa jawab? Orang saya nanya. Apa tadi? Jelas bunyi apa nih? N. N-nya. Oh, Karena N. nun mati itu kan dilatenkan kan N. Tuh, jelas bunyi N-nya. Iya. Kapan? Kapan sayang?
kalau bertemu dengan huruf a, ha, a, ha, ho, ho. Ini kalau dibacanya seperti ada baris jah. Ahaho, A, ha, ko, agoha. a, go. Kapan bunyi N itu jelas tetap N? Kalau jawabannya gini. Kalau bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Coba ulang. Kapan bunyi N itu jelas tetap bunyi N? Bunyi nun matinya N. Kapan? Kau ngomong sekarang. Kapan? Kapan? Jika bertemu huruf a, ha, ko, Jangan gitu dulu. Jika bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini sayang. Nggak usah disebutin Iya. semuanya dulu. Kapan dibaca jelas? Kalau bertemu dengan huruf idhar. Kalau bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini gitu. Ya, kamu ngomong aha ho ago bener, betul itu. Cuman Iya. kalau ditanya kapan bunyi nun mati, bunyi N itu jelas bunyi N? Kalau ulang lagi, kalau bertemu huruf dengan salah satu huruf idhar. Cukup gitu. idhar. Kapan dibaca jelas? Kalau nun mati atau tanwinnya bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Nah, kalau pertanyaan, Soleh, huruf idhar ada berapa sayang? 6. Apa aja ya? A, ha, ho, a, go, ha. Oh, bisa. Geserin. Huruf idhar ada berapa sayang? 6. Apa? A, ha, ho. Bukan. A, ha, a, ha, a, ha. Nih, balik. Nih. Lihat dulu sebentar. Ya. Apa huruf idhar? Coba sebutkan. A, ha, ho, a, go, ha. Ada berapa huruf idhar? Ada 6. berapa? Apa aja? A, ha, ho, a, ha, ho, a, go, ha. Gak apa-apa, semua proses sayang ya. Agua. Ini kalau bisa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau ini mau lagunya nagomnya idhar bisa nggak yang nomor 2 nih? Enggak. Nih kayaknya nanti latihan ya, biar keren nanti. Huruf idhar ada 6 terkumpul dalam lagu dalam nagom. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Ya. Coba. Hamzun Hamzun fahaun summa ainu ha'u muhmalatani muhmalatani summa ghinun ghinun kha'u. Jadi Pak, nanti tiba-tiba nanti kamu mungkin 2 atau 3 atau 5 tahun mendatang kamu kirim video. Pak Hari, aku lagi ngajarin teman-temanku tuh, lihat tuh. Huruf idhar ada berapa? Ada 6. Apa? Aha, ho, agoha. Ingat kan lagunya gimana? Ingat lagunya. Lagu selorok. Oh bukan. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Kamu kirim tuh videonya ke aku ya. Wah, saya akan bangga punya anak. Walaupun kau bukan anak biologisku, anak-anak seiman, menjadikan suatu kebanggaan. Allahu Akbar ya. Kamu adalah masa depan kami semua. Kami mungkin di atas 30, di atas 40, di atas 50, 60. Nggak lama juga akan berganti. Itu pasti. Orang yang jadi presiden, jadi camat, semua berganti. Apakah dia terus? Kan enggak, maksudnya sesuai usia ya. Nggak mungkin lah si Anu jadi presiden seumur hidup terus. Nggak mungkin, pasti ada pergantian. Sama hidup juga, ini ada pergantian gitu ya. Ini bahasanya bukan bahasa politik pergantian, bukan. Nggak itu. Enggak. Nah, Soleh, nah, nun mati bertemu dengan huruf idhar itu ada 2 cara. Nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Coba tolong Soleh baca yang ini sayang. Min ummatin. Hukumnya apa? Hukumnya Hukumnya apa sayang? Nih. Nih, apa tuh? Idhar. Gak apa-apa, orang namanya baru ya. Udah gitu ditonton oleh 27 orang lagi ya. Kalau di hadapannya ada malah pasti grogi banget. Ini karena nggak kelihatan aja. Ini 27 orang ya sekitar ngaji nih. Hukumnya idhar sayangnya. Jadi pertama pertanyaannya apa hukumnya ya. Nanti kamu catat ya di buku ya. Sekarang jangan. Sekarang pertama apa hukumnya, kedua apa alasannya. Alasannya apa sih? Kenapa sih gitu. Alasannya. Nah, alasannya apa? Kenapa?
Kenapa ini idhar? Kan Mamanya jangan kasih tahu, ntar nggak pinter mah. Si mamanya. Mamanya parah nih. Apa sayang? Nah, nanti dikasih tahu kok sama Pak Adi. Tenang aja. Kenapa ini idhar? Coba lihat. Lihat, ada nun mati nggak nih di sini? ada Ada nih nun matinya ya. Nun mati bertemu apa sayang? alif. Mim dong sayang, nih nun mati ketemu alif. Hah? Ya, nun mati ketemu alif kan? Iya. Oh iya sih. Kalau Arab itu bacanya dari kiri ke kanan, ya sayang ya. Kalau ke Latin, nih tulisan Latin dari kanan ke kiri, tuh dari sini, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Kalau Arab dari kanan ke kiri. Betul, ini nun mati ketemu mim. Kalau ini Latin kan bukan. Nun mati ketemu ini sayang, ya. Wah, Pak Ori bikin bingung aja. Ini idhar. Kenapa tadi? Nun mati ketemu Ketemu ke sini. Ke sini majunya. Ketemu apa nih setelah nun? Ini apa nih? Ini apa nih? alif. Apa nih? Huruf apa nih? Ah, itu alif. Nun mati ketemu alif ya. Nah, bagaimana cara bacanya? Min ummati. Min ummatin, dibacanya jelas. Min ummatin. Bagaimana cara bacanya? Min ummatin. Iya, dijelaskan cara bacanya adalah sama seperti apa yang ditulis, ya. Cara Iya. membacanya, cara bacanya min ummatin, ya itu idhar. Terus teknik membacanya gimana? Cara bacanya yang namanya idhar itu tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya ada nun mati-nya, dibacanya juga ada. Gimana? Cara bacanya gimana? Apa tadi? Apa tadi? Tulisan dan bacaan dibaca Tulisan bacaan dibaca sama. sama. Tuh lihat ya. Tulisannya kan gini sayang. Nih, min Iya. ummatin. Dibacanya juga min ummatin. Memang ada yang beda, nanti ada. Kalau idhar, idgham, ikhfa nanti beda. Ya, tulisan dan bacaan dibaca sama. Soleh, yang ini baca. In huwa. In huwa. Hukumnya apa sayang? Hukumnya nun mati bertemu. Namanya dulu sayang nih. Idhar. Idhar. Nggak orang baru-baru. Kenapa idhar sayang? Ada tanwin nggak sayang di sini? Ada. Mana tanwinnya? Tanwinnya enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada nun mati nggak? Ada. Nah, jadi dalam ilmu tajwid itu kalau lagi membahas nun mati, cari nun matinya ada nggak? Kalau nun matinya nggak ada tanwin nggak? Tanwin itu 3 ini, salah satu dari 3 ini. Nggak mungkin 3-3-nya. Nih, ada tanwin, ada nun mati. Di sini ada tanwin nggak? Enggak. Nggak ada. Adanya apa? Adanya apa nih? Nun? Nun apa nih? Nun mati. Nun mati atau nun sukun. Nah, nun sukunnya berhadapan dengan apa nih? Ha. Kalau nun mati bertemu dengan ha, nun mati bertemu dengan ha, tuh ha nih hurufnya ha ya. Tuh. Ya. Berarti hukumnya apa sayang? Hukumnya idhar. Idhar. Nah, apa-apa ya. Orang belum nyambung juga. Tapi ntar diulang-ulang nanti kan. Ada nih lagi. Kayaknya Soleh masih grogi. Sedikit lagi ini nanti boleh nanti ikut yang lain lagi ya. Dengerin dulu. Soleh, baca. Min ilmin. Min ilmin. Pak Ari tanya, apa hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa idhar? Ada tanwin? Enggak. Adanya di sini nggak ada hukumnya ya. Ini lain. Ada nun mati? Ada. Ketemu apa? Ketemu ain. Ain. Gimana cara bacanya? Min ilmin. Min ilmin berarti dibacanya jelas apa melebur apa samar? Jelas. Jelas. Nah, cara membaca idgham itu tulisan dan bacaan dibaca sama. Min ilmin. Ditulisnya min ilmin, dibacanya juga min ilmin. Baca yang ini. Min Gol. gilin. Gilin, min gilin.
Ya. Min ghillin. Min Min. jilid. Hukumnya apa sayang? Hukumnya idhar. Kenapa idhar? Karena bertemu. Kornya apa yang bertemu siapa? Siapa yang bertemu? Ada Bertemu siapa kok. dulu? Siapa yang bertemunya? Apa? Apa ini? Siapa nih? Nun. Nun Mati. apa? Nun mati ya. Ketemunya apa dulu? Kalau mama sama papa ketemu ya itu suami istrinya. Kalau mama ketemu Pak Ari itu lain, guru sama muridnya kayak gitu. Ketemunya siapa yang ketemunya dulu ya? Ini Ya. yang ketemunya nun mati. Nun Ya. mati atau nun sukun boleh ya, boleh bilang nun mati, Ya. boleh nun sukun. Nun sukun ketemu gin. Karena nun sukun atau nun mati ketemu gin, maka hukumnya tadi apa? Idhar. Cara bacanya gimana sayang? Caranya Cara bacanya? tulisan dan bacaan sama. Tulisan dan bacaan sama. Atau dibaca Kelas. jelas. Pinter. Mama yang ngasih tahu ya? Hah? Mama ya? Si mamanya nggak tega. Lihat anaknya di eksekusi. Min khairin. Apa hukumnya sayang? Min khairin. Hukumnya idhar. Kenapa ya idhar? Karena bertemu nun mati. Siap. Karena bertemu nun mati. Yang benar. Bertemu. Karena apa? Siapa yang ketemunya? Ada nun mati nggak? Ada tanwin nggak? Ada apa di sini? Ada nun mati. Nun mati. Nun matinya ketemu siapa? Ketemu huruf apa? Ho. Ketemu kho gitu ya, enggak apa-apa. Enggak mudah loh ngejawab begini ya, apalagi baru. Ini hukumnya idhar. Jawabannya karena alasannya kenapa? Karena nun mati atau nun sukun ini ketemu kho. Cara bacanya gimana sayang? Dibaca Min khairin. min khairin. Jadi harus dibaca Jelas. jelas. Tulisan dan tulisan dan Sama. bacaan dibaca sama. Ditulisnya min khairin, dibacanya juga min khairin. Kemudian ini sayang, satu lagi. Nanti kebagian lagi ya kalau belum ngantuk. Baca. Min hasanah. Min hasanah atau min hasanatin. Boleh, nggak apa-apa. Min hasanah boleh, min hasanatin boleh. Hukumnya apa sayang? Idhar. Kenapa idhar? Karena bertemu. Siapa yang bertemu siapa? Bertemu. Ada nun Wah. mati. Ada nun matinya toh. Duh betul. Nun matinya ketemu apa ya? Ha. Ha. Karena nun mati ketemu ha. Ha itu kan bagian dari ahaho. Ahaho agoa. Ha. Karena nun mati ketemu ha. Maka hukumnya Idhar. idhar. Idhar itu harus dibaca Jelas. jelas. Min hasanatin. Tulisan dan bacaan dibaca Sama. sama. Allahu Akbar. Pinter. Pemarno, Iya, ada berapa huruf idhar? ada 6. Apa aja? Aku, Kak. Ahaho agoha. Bagaimana cara membaca huruf idhar? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Tulisan dan bacaan dibaca Jelas. sama. Oh, jelas. Iya, Dibaca sama. Iya, dibaca jelas, dibaca sama ya maksudnya. Tulisan dan bacaannya sama. Tulisannya begitu, bacaannya juga begitu. Beda dengan idhar, dengan idgham nanti dengan ikhfa dan iqlab. Baik, Pak Marno. Nanti Pak Marno boleh nanya saya juga. Pak Marno, Ya. ini baca. Yana iku. Yan'iku. Yan'iku. Pertanyaannya, apa hukumnya? Idhar. Kenapa? Nun mati ketemu apa itu? Ain. Apa? Ain. Nun, ini ain ya, ini ain. Ain. Ain itu kalau di kalimat jadi gitu tuh ya, ain. Ini kadang-kadang orang udah bisa ikro, udah bisa alif batasa, tapi baca Quran bingung. Karena di Quran itu banyak huruf perubahan. NH kan gitu Pak Marno. Tiba-tiba di tengah begitu, di ujung begitu. Nanti kita belajar ya, kelas khusus perubahan penulisan. Penting loh itu ya. Banyak orang, ya kalau kalian yang belajar sama saya pasti pinter bisa. Tapi di luar sana banyak yang bingung. Ini huruf apa Pak Ari? Kayaknya di alif batasa kok nggak ada. Ini huruf apa kan bingung ya. Tuh. Baik. Yan'iku hukumnya apa tadi? Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu ain. Cara bacanya gimana?
Cara baca dan tulisan sama, Pak. Tulisan dan bacaan dibaca sama. Itulah Idhar. disebut juga idhar. Halki. Kenapa disebut idhar halki? Karena itu huruf-huruf dari tenggorokan, Pak. Huruf-huruf dari tenggorokan. Pak Marno pinter ya. Yan hauna hukumnya? Yan hauna. Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu ha. Jadi kita kalau orang kan cari Pokemon apa aja dulu ya? Cari Pokemon atau cari apa? Kita di sini cari tanwin, cari nun mati atau tanwin. Jadi di dalam bacaan itu kita cari ada nun matinya enggak? Kalau enggak ada tanwinnya enggak? Kalau enggak ada nun mati, enggak ada tanwin, berarti enggak ada hukum nun mati atau tanwin, hukum lain ya gitu ya. Nih, yan hauna idhar karena tadi apa tadi? Nun mati ketemu ha ya, nun mati ketemu ha. Kemudian yang ini baca yan Auna. hukumnya Idhar. kenapa? Nun mati ketemu hamzah atau alif. Nun mati ketemu hamzah atau alif. Cara bacanya gimana? Tulisan dan bacaan sama, Pak. Tulisan dan bacaan sama atau juga bisa dikatakan dibaca Jelas. jelas. Baca yang ini. Pasayun giluna. Gini bacanya. Fasayun gilduna. Fasayun gilduna. Baca lagi. Pasayun giluna. Hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa? Nun mati ketemu egin. Nun mati ketemu gin. Tulisan dan bacaan dibaca? Baca jelas. Baca jelas atau baca sama ya? Dibaca sama. Tulisan dan bacaan dibaca sama. Cara baca idhar dibaca Jelas. huruf idhar ada? Ada 6. Apa? Aha, kho, aku, ha. Aguha. Baca yang bawah ini. Walmun khonikotu. Walmun khoniqatu. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Nun mati ketemu kho. Nih nun mati ketemu kho. Ibu dan bapak kalaupun kalian pinter ditanya sama ini sama Siti dalam surat, bisa-bisa saja karena nyontek dari orang. Tapi kalau belum pernah baca seperti ini, seperti apa ya? Orang punya pegangan tapi nggak jelas gitu loh. Kalau sekarang jelas, oh ini dasar hukumnya, oh ini bukunya ini. Bahkan kalian bukunya tolong miliki dan jangan sampai hilang. Karena suatu ketika kadang-kadang kita lupa, saat lupa buka bukunya. Benar nggak Pak Maro gitu? Betul, Pak. Apa? Betul apanya? Yang miliki bukunya nggak dipelajari itu loh, Pak. Oh gitu. Kalau nggak punya bukunya diapain? Kan dikirim sama ini ya. Iya. Kemudian yang ini, baca. Min umatin ajalaha. Nah ini mimnya gunnah ya. Min kan pelajaran kemarin, malam minggu yang kemarin. Iya. Min ummatin ajalaha. Coba lagi. Gunnahnya dibaca. Umatin ajalaha. Hukumnya apa? Hukumnya idhar. Kenapa? Satu nun mati ketemu alif atau hamzah ini ya. Nun mati ketemu alif. Ada 2 ternyata. Kedua Tanwin ketemu alif. boleh. Bilang tanwin ketemu alif boleh. Tapi saya pengennya khusus. Tanwinnya apa ya? Tanwin. Tanwinnya apa ya? Di atas ini namanya patah tain. Di bawah ini namanya kasroh tain. Di atas ini namanya domah tain. Jadi boleh dibilang tanwin ketemu alif boleh. Tapi lebih spesifikasi ini kasroh tain ketemu alif. Kasroh tain itu 2 ya. Kasroh 2 ketemu alif atau hamzah. Hukumnya apa tadi dua-duanya ini? Idhar. Cara bacanya harus dibaca Jelas. Cara bacanya dengan tulisannya gimana? Jelaskan. Idhar itu. Idhar itu cara bacanya jelas, tulisan dan bacaannya sama. Maksudnya apa? Tulisan dan bacaan sama? Dibaca sama. Apa maksudnya? Maksudnya tulisan dan tulisannya dan bacaannya sama dibaca jelas. Min ummatin ajalaha. Hukumnya apa tadi Pak Marno? Hukumnya idhar, Pak. Kenapa idhar? Nun mati ketemu alif. Nun mati ketemu alif dan nun mati Kasroh
alif. Dan kasroh tain ketemu alif. alif. Hukumnya Hukumnya idhar. cara bacanya dibaca Jelas. jelas. Tulisan dan bacaan dibaca Jelas. sama. Kok jelas Sama. lagi? Idhar itu dibacanya jelas. Tulisan dan bacaan dibaca sama. Bukan dibaca jelas, maksudnya jelas nih. Ya, bahasanya gitu. Nih ya. Idhar itu dibacanya gimana? Dibacanya jelas. Jelas apanya? Jelas bunyi nun matinya. Bunyi nun mati kan N. Bunyi tanwin juga N ujungnya. Jelas bunyi N-nya. Cara bacanya tulisan dan bacaan. Tulisannya gini. Bacanya juga dibaca Sama. sama. Bukan dibaca jelas lagi. Sama dibaca jelas seperti itu adanya. Kemudian ini Pak Marno. Jurufin. Baca. Dari Hanya panjang. Jurufin harin gitu. Sekalian belajar baca. harin. Jurufin harin. Hukumnya Hukumnya idhar. dibaca Dibaca jelas, Pak. jelas. Jelas apanya? Jelas bacaannya sama, tulisan dan bacanya sama. Dibaca sama. Kenapa idhar? Ini. Nun mati ketemu H. Mana ada nun mati? Piye toh, Pak? Ada nun matinya di sini? Mana nun mati? Hah? Tidak ada. Adanya apa? Tanwin, Tanwin atau kasroh tain. kasroh tain Bertemu, bertemu? Ha. Ha. Hukumnya? Idhar. Idhar. Jurufin harin. Tulisan dan bacaan dibaca Sama, Pak. sama. Kemudian yang ini baca goniyun. Koniyun anil alamin. Hukumnya? Hukumnya idhar, Pak. Kenapa idhar? Domah tain ketemu ain. Ain, pinter. Gimana bacanya? Koniyun anil alamin. Jangan buru-buru. Goniyun gitu. Goniyun. Goniyun. N-nya tuh belas. Goniyun. Kan ada N-nya ada tuh. Goniyun anil alamin. Coba. Goniyun. Koniyun anil alamin. Dibaca tulisan sama bacaannya dibaca Sama, Pak. sama. Idhar itu harus dibaca Dibaca jelas. jelas apanya? Bacanya, Pak. Baca Jelas N. apanya? Banyak N-nya. Kalau dilatenkan N kan tanwin itu. Yang ini nih, li ahadin indahu. Baca. Li ahadin indahu. Hukumnya apa? Hukumnya idhar, Pak. Kenapa idhar? Tain ketemu ain. Kasroh tain ketemu ain. Ini ada yang ini ikhfa, ini nun mati ketemu dal. Nanti aja satu-satu biar nggak bingung. Gitu. Gimana Pak Marno? Jelas nggak? Apa Pak Marno mau nanya saya? Coba. Jelas nggak Pak Marno? Jelas, Pak. Enggak. Jelas. Yang ini. Tuh, ini cuman gini doang kok. Tapi gini doang tuh masuk ke otak tuh susah. Ya, saya bilang, Pak Ari, saya mau bingung baca buku. Saya jelasin. Bukannya sombong saya baca buku ini nggak ada yang ngajarin, belajar sendiri. Oh berarti Pak Ari hebat ya, lumayan lah gitu ya, nggak bodoh-bodoh amat gitu. Jujur saya belajar, tapi memang saya sering buka VCD orang, film orang, DVD orang. Jadi kayak saya Pak Mano di Jakarta tuh kalau ke toko buku ya, kalau ada buku tajwid, ada DVD tajwid, VCD tajwid, pasti saya beli itu. Pasti saya beli, saya pelajari otodidak gitu ya. Tapi memang udah ada dasar gitu ya, udah ada dasar dari ibu, dari nenek, dari kakek, dari ayah. Baca yang ini, alimun. Alimun hakim. Alimun gitu atuh. Alimun hakim. Hukumnya Idhar. kenapa Domatain ketemu H. dibacanya Baca jelas N-nya, jelas Pak. bunyi N-nya alimun hakim. Tulisan dan bacaan harus dibaca Sama. maksudnya apa? Tulisan dan bacaan harus dibaca sama maksudnya apa?
tulisannya Halimun Hakim, bacanya juga Halimun Hakim. Oh, ini halimun ya. Saya baru tahu ini ha. Alimun, Iya tuh, Pak. Alimun, Pak. Jangan buru-buru, Pak. Kata orang Jawa tuh, ojo ke susu, Bapak. Nyantai aja. Pak, baca, Pak. Go Azizun Gofur. Azizun Ghafur. Bapak mah mentok banget ya. Azizun Gofur. Bacanya jangan baca pakai dialog Jawa, Pak. Oh, iya, Pak. Azizun pakai dialog Quran gitu. Azizun. Gimana, Pak? Azizun Ghafur. Azizun Gofur. Hukumnya, nomor 1 hukumnya. Hukumnya idhar, Pak. Kenapa? Alasannya nomor 2. Karena ini ketemu Alasannya Dumaten ketemu Gin. Domah Tain ketemu Gin. Bapak pinter, Bapak ini pinter, nanti ajarin Wanti ya, yang lainnya ya, kalau bingung ya. Jadi nggak jaminan hari ini semua pinter. Tapi paling tidak saya menghantarkan seorang 2 orang pinter aja udah alhamdulillah. Nah, orang yang pinter itu nanti mengajarkan kepada yang lain. Harus wajib kalau menyembunyikan ilmunya disiksanya lebih dulu daripada penyembah berhala. Mau? Mau nggak? Enggak, Pak. Enggak, bagi ilmunya ya, jangan pelit ya. Baca. Maghfiratun khair. Maghfiratun khairu. Maghfiratun khair atau khairun ya. Hukumnya apa? Nomor 1 hukumnya. Nomor 2 alasannya apa? Tain ketemu kho. Domahtain. Ini domahtain kan. Di dalam bacaan itu ada nun mati, ada nun mati atau tanwin. Tanwin ini. Ada apa nih di antara tanwin ini? Patah tain, kasrotain, domah. Ternyata di domahtain ketemu kho ya. Idhar itu harus dibaca. Baca jelas, Pak. N-nya. Tulisan dan bacaan harus dibaca Sama. sama. Yang ini. Roti kho. Tajwidnya udah pinter, bacanya belum bisa, kumaha. Kecil, Pak. Semua, oh kecil ya. Semua perlengkapannya sudah ada, mau nikah. Itunya nggak ada, ya nggak jadi Pak nikahnya. Oke, saya gedein ya. Nih. Pak Marno ada aja nih. Digedein. Ngomong dong dari tadi tuh. Pak Marno Itu kan enak tuh kalau digedein tuh. Ya kan? Jelas ini, Ya, Pak. kenapa? Nggak dari tadi. Iya, tapi ada buku hijau dilihat ya sekalian. Iya. Nah, baca nih. Zarrotin agak pecah sedikit nggak apa-apa ya. Zarrotin Khairo. Zarratin khaira. Nomor 1 hukumnya. Hukumnya idhar. Kenapa idhar? Tain ketemu kho. Nih, karena ini nih. Ini namanya kasroh tain. Ketemu? Kho. Oh. Idhar itu harus dibaca? Dibaca jelas N-nya, Pak. Jelas. Harus dibaca jelas N-nya. Tulisan dan bacaan dibaca? Sama. Sama tuh. Tulisannya begini. Tuh. Dibacanya juga begini. Zarratin khairan atau khairo. Dihentikan. Tuh, pintar Pak Marno ya. Nih, belum ke idgham. Tolong sampean jelaskan bagan ini. Coba sampean ngomong. Kan biasa di proyek tuh bagan ini. Ini kita mau bangun bangunan ini ke sini, ini WC, ini. Coba sampean jelaskan ini baca bagannya gimana skemanya. Coba jelasin biar aku jelas. Ayo cepat. Huruf idhar itu ada 6. Nun mati bila ketemu salah satu huruf idhar yang 6 dibaca jelas N-nya. Apabila huruf N ketemu 15 huruf yang namanya ikhfa itu dibaca N eng. Tambah G. N tambah G jadi eng. Ya, eng. Ya. Tapi kalau N nun mati ketemu salah satu huruf atau tanwinnya di bawah. Nun mati atau tanwinnya. Nun mati atau tanwin ketemu salah satu huruf ba namanya iklab itu salah satu kan hurufnya cuma 1, Pak. Satu huruf ba. Ya, satu huruf ba namanya iklab di N atau tanwin berubah menjadi M. Nun matinya menjadi M mati. An jadi M. Kemudian Idgham hurufnya ada 6 yaitu
yarmalu yar Yarmaluna. yarma. Nah, Yarmaluna. yaitu n bila ketemu salah satu huruf idgham itu n-nya berubah. Contohnya Menjadi huruf ketemu sesudahnya. Menjadi huruf sesudahnya. Ya, huruf yang di depannya. Contohnya. di depannya. Contohnya bila n ketemu ya menjadi ya. Bila n ketemu ro, N-nya berubah jadi n-nya berubah menjadi ro. Apabila nun mati atau tanwin ketemu lam, n-nya berubah menjadi lam. Atau nun mati atau tanwin ketemu waw, n-nya berubah menjadi waw. Tapi nun mati ketemu nun dibaca idhar jelas, gitu Pak. Oh, bisa. Atau yang baca skema mah gini Pak Marno. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan membahas hukum nun mati. Nun mati atau tanwin itu, cara bacanya ada 4 baca loh Pak, Bu. 1 dibaca jelas. Kapan? Kalau nun mati atau tanwin itu bertemu salah satu huruf idhar yang 6 ini. Kemudian nun mati atau tanwin kalau bertemu dengan huruf ikhfa jadi samar, jadi eng. Kalau nun mati atau tanwin ketemu iklab, hurufnya ba, itu bunyi n mati atau nun mati n-nya menjadi m. Kalau ketemu huruf idgham, nun mati atau n-nya berubah menjadi huruf sesudahnya. Begitu aja kali ya Pak ya? Iya. Bisa nggak gitu? Ya, Coba Pak. singkat. Coba singkat. Itu tadi boleh itu juga. Jadi ambil kepalanya dulu. Ini uang 15 miliar itu, ini bagiannya buat si A1, anaknya 6, buat si B anaknya 15, buat si C anaknya 1, cuman 1, buat si D anaknya 6, kayak gitu. Coba ambil kepalanya dulu menjelaskannya. Ulang lagi. Nun mati atau tanwin apabila ketemu huruf idhar jumlahnya 6 itu dibaca jelas. Nah, kalau ketemu huruf ikhfa jumlahnya 15 itu nun mati berubah menjadi eng. Kalau ketemu iklab hurufnya ba itu menjadi m. Mati ya. Mati dan nun mati atau tanwin bila ketemu idgham yang jumlahnya 6 itu berubah menjadi bunyi huruf sesudahnya. Kayak gitu, bisa gitu. Jadi menjelaskan itu dulu. Ini sebetulnya nggak menjelaskan sini nggak usah bertele-tele. Nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah gitu dulu ya. Nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 kebagi 4. Yang 28 ini dibagi 4. Ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgham seperti itu. Paham Pak Marno? Paham, Ada Pak. maksudnya? Gitu. Air saya bermasalah, bocor. Sebentar saya matiin aja mesinnya, nanti habis ngajar saya benerin. Sebentar ya. Ini baca-baca dulu Soleh. Bukunya hijau udah punya belum? Kirimannya? Belum. Dari kiriman dari Pak. Belum. Orang nggak beli kok. Nggak beli. Sebentar, kami itu suka begitu, Soli. Gini baca Ustaz, rekamannya nggak dimatiin tadi. Iya. Lupa paling Mbak Wanti.